Sekretariat RW 03 Perumahan Bumi Makmur Kelurahan Jati Makmur Pondok Gede Kota Bekasi menjadi tempat kegiatan resap aspirasi masyarakat Ketua DPRD Kota Bekasi Insinyur Haji Chairoman Juwono Putro pada hari Ahad 13 Februari tahun 2022 pukul 4 sore hingga menjelang maghrib. Walau kondisi sedang hujan, warga tetap antusias datang ke lokasi. Pria yang akrab dipanggil Bang Coy ini sampai menahan tangis karena ada aspirasi warga yang menyentuh hatinya. Langsung terhubung dengan Ketua Posyandu dengan Ibu Endang ya Bu ya. Betul. Bu Haji Endang, Bu Haji apa yang diusulkan dari Posyandu kepada Pak Dewan? Ya, kami mengusulkan untuk membantu kita karena kita sudah berjalan 12 tahun ya. Alhamdulillah dengan swadaya kita berjalan, hanya kita belum punya tempat untuk posyandu. Jadi kita minta ada sumbangan untuk mendirikan gedung posyandu. Kami ini apa saja sudah realisasi dari pemerintah Bu? Kita belum ada yang ini dari pemerintah. Kita hanya waktu itu mendapatkan intensif aja untuk para kader. Kemudian kemarin baru tahun kita ada bantuan sosial dari Provinsi Jawa Barat, yaitu dana sebesar 1.500.000. Oh gitu. Iya. Untuk sarana prasarana ada yang diharapkan Bu? Sarana dan prasarana untuk selanjutnya ya kita hanya ingin mungkin alat-alat yang biasa tiap bulan kita pakai ya. Selain media elektronik itu kan kita mesti memakai pulsa ya. Kemudian kita harus fotokopi, harus mungkin ATK yang setiap bulannya mesti kita lakukan untuk laporan. Sahabat Fakta TV, kita sekarang terhubung juga dengan DKM Masjid Al-Makmur ya, dengan Bapak Haji Abdul Haris. Oke. Pak, dengan kehadiran Dewan di tempat ini Pak, apa saja Pak yang diharapkan dari aspirasi yang disampaikan ke Pak Dewan? Ya, pertama memang masjid ini dibangun di atas tanah fasum ya. Tanah fasum, di sampingnya juga ada tanah fasum juga di samping masjid yang mungkin lebih luas lagi. Ini agar kiranya bisa diberdayakan ya, tidak dibiarkan begitu saja. Karena selama ini juga kalau waktu musim hujan sini banyak ular kobra katanya ya. Itu mengganggu masjid juga ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang fasum ini ya, yang atasnya dibangun masjid ini supaya jelas bahwa ini adalah Pemda yang mengelola, yang mungkin diberikan wewenang kepada RT dan RW untuk mengelola masjid ini, sehingga warga ini kalau bisa memang merasa bahwa ini adalah tanah yang disediakan untuk warga ini ya, untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya ya, tidak diserahkan atau diaku oleh sebuah yayasan atau lembaga gitu ya, sehingga nanti yang terjadi adalah antara pengelola masjid ya dengan yayasan yang mengaku ya, atau mencantumkan asetnya ini di akte pendiriannya itu, sehingga nanti akan membuat kisruh warga. Ini saya mohon supaya ini bisa dikelirkan gitu kan, bahwa tanah fasum ini yang di atas masjid itu benar-benar dikelola oleh warga secara keseluruhan, tidak oleh satu yayasan atau satu kelompok tertentu gitu. Seperti itu. Sehingga kami yang mengelola masjid ini juga plong juga ya, tidak ada rasa kekhawatiran ya. Sebenarnya ini bagaimana sih gitu ya, seperti itu. Karena ini tanah wakaf bukan ya? Tanah fasum. Ya? Tanah fasum. Iya, seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mbak, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herman Yudhistira, Ketua DPRD Bekasi. Hari ini merupakan reses yang hari terakhir sebelumnya
sudah sekarang titik yang ke-9, mungkin 10 kali ya, di mana dari sekian banyak aspirasi yang disampaikan warga, khusus hari ini, ternyata memang yang paling banyak dikeluhkan warga itu masalah banjir. Karena banjir ini menyangkut kerugian materi maupun citra dan sebagainya yang memang menjadi masa klasik Kota Bekasi. Dalam beberapa kesempatan selalu mengingatkan bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan amanah Perda 6/2020 terkait dengan sistem drainase, yaitu satu rencana induk yang harus dibuat untuk bisa menjamin tahun kapan Kota Bekasi bisa bebas banjir dengan mempertimbangkan pertumbuhan kota, semakin berkurangnya daya dukung lahan dikarenakan pengalihan lahan menjadi lahan pemukiman dengan berbagai pusat bisnis dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, dengan semakin berkurangnya daya dukung lahan, tumbuh pesatnya pembangunan kita, ternyata berimplikasi kepada semakin parahnya kondisi banjir Kota Bekasi, dan itu harus dibuat rencana induk untuk menanggulangi secara komprehensif seluruh masalah banjir itu di Kota Bekasi. Tidak lagi masalah antar RW, antar kelurahan, antar kecamatan, tapi desain yang harus kita buat Kota Bekasi. Nama itu belum kita laksanakan. Namun ini menjadi catatan dalam kaitan dengan mengevaluasi kebijakan Pemkot dalam kaitan dengan kedepannya, khususnya dalam kaitan dengan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata masyarakat luar biasa, di mana mereka mampu mengoptimalkan dengan kreativitas, kemandiriannya, mereka bisa membuat berbagai komunitas dalam kaitan dengan memfasilitasi potensi anak muda dalam olahraga. Tadi ada pembuatan sekolah tahfiz Quran, bahkan dengan gerakan yang penuh berkah yaitu Jumat Barokah gitu ya. Artinya masyarakat tentunya sangat memungkinkan untuk semakin cerdas. Mereka mampu berkomunikasi, bermusyawarah, bisa menggalakkan berbagai potensi keuangan, peran serta yang pada akhirnya mereka dapat menampilkan karyanya. Nah, disinilah kemudian kita mendorong ke depan memang Kota Bekasi harus berbasis kepada participatory development sebagai pola pembangunan, yaitu pembangunan berbasis kepada pemberdayaan masyarakat. Masyarakat yang berdaya, masyarakat yang semakin cerdas, insya Allah akan mampu mengoptimalkan potensi yang mereka miliki dalam berbagai bidang. Tentu berbagai lintas usia, kita bisa menyalurkan ekspresi kemudaan mereka, aspirasi dalam kegiatan keagamaan, keislaman misal saja, termasuk kegiatan sosial, kemanusiaan, keolahragaan, luar biasa. Nah, disinilah yang katanya perlu juru bicara, cara mengkomunikasikan bahwa kita punya visi misi, menggerakkan masyarakat menjadi sebuah kekuatan gerakan masif ya dalam suatu program pemerintah daerah, insya Allah akan semakin optimal. Selebihnya kita melihat berbagai masalah yang muncul masyarakat dalam kaitan dengan pengelolaan aset, ini menjadi catatan utama kita. Aset Kota Bekasi yang harusnya sudah mulai dikelola dengan baik, karena kita punya Perda baru, Perda 5/2021 yang baru yang tentang penyediaan dan penyerahan sarana utilitas untuk umum ya, di mana aset daerah yang kita miliki yang berasal daripada kewajiban pengembang developer di Kota Bekasi banyak belum bisa terimakan ke Pemkot. Sementara mereka punya kewajiban untuk menyerahkannya sesudah selesai. Bahkan dalam Perda yang baru, sesuai tahapan realisasi pembangunan, mereka bisa menyerahkannya itu. Nah, aset yang luar biasa ini memiliki risiko beralihnya, dikuasainya oleh personal, oleh pihak tertentu yang tidak mengatasnamakan kemaslahatan masyarakat, yang pada akhirnya masyarakat sebagai pemilik harusnya itu sulit atau tidak mendapatkan manfaat dari keberadaan aset kita. Nah, ke depan pemanfaatan, pengelolaan, penggunaan aset ini perlu ditingkatkan dengan memulainya menginventarisasi
meminimalisir di mana saja aset Kota Bekasi, sehingga kemudian sebagaimana temuan BPK dan amanah yang harus dilaksanakan, yaitu menjamin keberadaan aset, yang berikutnya pemanfaatan dan pengelolaan aset, sehingga dia mendatangkan tidak hanya PAD namun juga pemaslahatan bagi masyarakat sekitarnya, dan ini terbuka, siapapun bisa memanfaatkan sesuai dengan kesepakatan warga, dan Pemkot ini bisa membatasi penggunaan dan pemanfaatannya itu. Karena Resin merupakan mendengar ya aspirasi masyarakat, tentunya dari apa yang diserap selama ini, maka menjadi bagian kita analisa, lalu kemudian kita rumuskan menjadi pokok pikiran DPRD. Nah, pokok DPRD merupakan tugas konstitusional yang memang diamanahkan oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah maupun PP, yang wajib dilakukan oleh anggota dewan, tidak hanya menyerap, menampung, namun juga memperjuangkannya. Nah, mudah-mudahan dengan reses ini kita bisa menyusun pokok pikiran DPRD yang memungkinkan tidak hanya untuk mengevaluasi, namun juga melakukan perbaikan dan merekomendasikan berbagai kebijakan yang harus dibuatkan pemerintah daerah, khususnya dalam kaitan dengan penyusunan APBD 2023 untuk yang sekarang ini.